Welcome back to Black Cuan my friend. Thank you telah mengupdate berita kripto terbaru dari channel ini. Apakah sekarang sudah waktunya untuk mengambil profit kripto kita? Karena menurut Michael Saylor, market kripto belum siap. Kita langsung saja ya teman-teman. Kebetulan kita ini sudah memasuki weekend, jadi tidak aneh juga ya kalau terjadi koreksi. Ditambah lagi dengan banyaknya berita yang membuat para traders dan investor ketakutan. Adapun berita yang membuat banyak orang panik atau mungkin juga paus ini sedang ambil profit sekarang. Yang pertama itu adalah industri kripto bangkit lagi setelah pemungutan suara Uni Eropa untuk memblokir dompet yang tidak dihosting. Ancaman nyata dari Uni Eropa kali ini memang sudah keterlaluan ya menurut saya. Mereka ingin semua transaksi di atas 1000 euro atau setara dengan 1100 dolar perlu dilaporkan ke pihak berwenang. Sepertinya kebebasan orang-orang ini sedang diuji sekarang. Pihak yang berkuasa masih tetap ingin berada di atas, jadi mereka membuat aturan yang lucu dan bikin frustasi. CEO Coinbase, Brian Armstrong, melampiaskan rasa frustasinya terhadap langkah tersebut melalui Twitter, menggambarkan perbandingan dengan fiat untuk menyoroti absurditas pelaporan dan verifikasi transaksi 1000 euro. Dia katakan, bayangkan jika Uni Eropa mengharuskan bank Anda untuk melaporkan Anda ke pihak berwenang setiap kali Anda membayar sewa hanya karena transaksinya lebih dari 1000 euro, atau jika Anda ingin mengirim uang ke sepupu Anda untuk membantu belanjaan mereka. Uni Eropa mengharuskan bank Anda untuk mengumpulkan dan memverifikasi informasi pribadi tentang sepupu Anda sebelum mengizinkan Anda mengirim dana. Kepala Strategi dan Pengembangan Bisnis Unstoppable Finance, Patrick Hansen, juga menggunakan Twitter untuk melampiaskan kemarahannya, menyebut proposal itu sebagai kekecewaan besar dan ancaman besar bagi privasi individu. Ini memperkenalkan persyaratan verifikasi dompet yang tidak layak dan persyaratan pelaporan yang tidak dapat dibenarkan untuk perusahaan kripto yang akan memiliki efek merugikan besar-besaran bagi warga negara dan perusahaan di Uni Eropa, kata dia di Twitter. Namun, Hansen juga mencatat bahwa ia memiliki optimisme bahwa aturan tersebut setidaknya dapat dipermudah dalam negosiasi uji coba karena beberapa anggota komisi ataupun dewan telah menyuarakan kritik tentang peraturan tersebut. Masih tentang Bitcoin yang diserang berita buruk, founder Terra, Do Kwon, mengungkapkan apa yang akan terjadi pada UST jika harga Bitcoin jatuh. Do Kwon memberitahu Laura Shin di podcast Unchained-nya bahwa dia berspekulasi pada pertumbuhan harga Bitcoin jangka panjang dan tidak khawatir tentang volatilitas jangka pendek. Kwon mengatakan kasus terburuk jika kita membeli Bitcoin dan crash terjadi dalam 6 bulan kemudian itu berkorelasi dengan penurunan besar dalam permintaan UST yang seperti dikatakan negatif. Namun skenario itu tidak membuat tidurnya tidak nyenyak di malam hari. Saya kutip kata Do Kwon di sini, saya agak bertaruh bahwa skenario jangka panjang Bitcoin naik dan cadangan cukup kuat untuk menahan penurunan permintaan USD adalah skenario yang lebih mungkin. Crypto YouTuber dan QR berargumen kepada 54.000 pengikutnya dalam tweet di hari Rabu bahwa penambahan BTC ke perbendaharaan Terra akan membantu mengurangi dampak penarikan mendadak dalam permintaan USD. Dia mengatakan bahwa langkah Terra akan membantu mencegah spiral kematian atau death spiral karena ketidakpastian pasar dengan membantu perbendaharaan, dan ini akan menelan kontraksi pasokan USD atau dia akan swallow ya harga itu. Jadi teman-teman yang sedang hold Terra, kalian bisa mempertimbangkan berita ini. Kita lanjutkan, pasar belum cukup siap. Bilioner Bitcoin mengeluarkan peringatan serius karena harga Ethereum, BNB, Solana, Cardano, XRP, dan Luna tiba-tiba hancur. Harga Bitcoin mendekati 50.000 per Bitcoin, tetapi hari ini turun kembali kehilangan lebih dari 2.000 dolar per Bitcoin dalam hitungan jam. Ethereum juga telah menghapus kenaikan terbarunya meskipun para traders dengan bersemangat mengincar peningkatan yang telah lama ditunggu-tunggu ini. Setelah El Salvador minggu lalu menunda obligasi kontroversialnya yang didukung Bitcoin senilai 1 miliar dolar, miliarder Bitcoin yang belak-belakan bernama Michael Saylor telah memperingatkan pasar mungkin tidak cukup siap untuk obligasi Bitcoin. Saya kutip respon Michael Saylor di sini. Saya ingin melihat hari di mana orang-orang akhirnya menjual obligasi yang didukung Bitcoin seperti sekuritas yang didukung hipotek.
kata Saylor kepada Bloomberg dalam sebuah wawancara. Pasar belum siap untuk itu sekarang. Ide terbaik berikutnya adalah pinjaman berjangka dari bank besar. El Salvador mengungkapkan telah menunda penawaran obligasi Bitcoin senilai 1 miliar dengan Menteri Keuangan negara itu Alejandro Zelaya yang menyalahkan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Tetapi Presiden El Salvador Nayib Bukele menyalahkan penundaan tersebut. Sebenarnya teman-teman, ini masalah waktu saja, seperti yang sering dikatakan oleh Michael Saylor tentang Bitcoin ini. Banyak faktor memang sekarang ini yang membuat negara kecil itu harus menunda proyek mereka terkait Bitcoin bonds tersebut, tapi saya yakin bahwa ini hanya masalah waktu saja. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan, bantu like dan komen ya di video ini, dan buat yang baru pertama silakan subscribe Black Cuan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya atas dukungan kalian. Masih berkaitan dengan Bitcoin yang sedang turun hari ini, ada berita positif justru datang dari Rusia. Penambangan Bitcoin mendapatkan dukungan baru dari Kementerian Keuangan Rusia. Kita sama-sama tahu ya, Rusia ini sedang berjuang untuk keluar dari kesulitan karena sanksi NATO terhadap negara tersebut. Salah satu opsi agar ekonomi mereka bisa survive barangkali ada di Bitcoin ini. Untuk itu, Rusia harus mendorong pengembangan penambangan mata uang kripto tingkat industri di negara itu, kata Direktur Departemen Kebijakan Keuangan Kementerian Alexei Yakovlev. Menurut Yakovlev, pejabat Rusia telah mencapai konsensus tentang kerangka peraturan untuk perusahaan penambangan kripto sejak lama, mendukung pekerjaan mereka dan mengharuskan mereka membayar pajak, tetapi masih ada beberapa kesepakatan mengenai penambangan retail, kata Yakovlev. Dia menambahkan bahwa Kementerian Keuangan tidak cenderung melarang penambangan tersebut dengan menyatakan, kami percaya perlu untuk fokus pada pengembangan pertambangan industri, tetapi mungkin tidak masuk akal untuk melarang pertambangan rumah tangga atau skala kecil. Saya pikir ini juga akan membawa profit untuk warga di Rusia nantinya. Harga minyak goreng naik, bahkan bahan bakar juga naik, kasihan rakyatnya nanti. Kalau bisa dapatkan profit dari aktivitas penambangan kripto atau Bitcoin, berarti dapatlah meringankan beban kehidupan sehari-hari negara itu. Berapa ya harga minyak goreng di Rusia sekarang? Kalau ada yang tahu silahkan bantu kami jawab di kolom komentar ya teman-teman. Kita ke bagian technical analysis untuk Bitcoin ya. Ini saya kutip langsung dari salah satu analis yang saya follow di Twitter. Inilah kenapa saya menjual semua Bitcoin saya. Ini sebenarnya kebalikannya. Karena chart ini memang sengaja dibalik. Coba perhatikan baik-baik candlestick-nya yang merah itu teman-teman. Dan di tweet yang satunya lagi masih dari Crypto Rover, ini sebenarnya salah satu waktu yang terbaik untuk membeli Bitcoin. Kami baru saja membentuk higher high di time frame harian dan kami baru saja membuat higher low. Ini adalah wilayah untuk mencari entry swing long yang baru. Untuk sekedar mengingatkan teman-teman ya, ini hanya sekedar analisa, bukan ajakan untuk membeli Bitcoin. Silakan teman-teman riset dan analisa sendiri sebelum menentukan akan entry buy ataupun menjual kripto kalian. Sekarang kita ke Ukraina, karena tadi kita sudah bahas Rusia. Dunia cryptocurrency akan membantu dalam perang ini. Kuna, CLO, breaks down Undang-Undang Aset Digital Ukraina. Gana Voivodina, Kepala Petugas Hukum Pertukaran Kripto yang berbasis di Ukraina, Kuna, dan salah satu penulis rancangan undang-undang tersebut mengatakan kepada Cointelegraph bahwa konsekuensi dari undang-undang tersebut datang pada saat yang kritis ketika negara tersebut membutuhkan akses hukum ke kripto. Banyak pejabat pemerintah Ukraina memiliki banyak dana di akun mereka, tetapi menurut undang-undang mereka tidak dapat berinvestasi dalam cryptocurrency, kata Voivodina. Sekarang mereka dapat bertukar, mereka akan memiliki kesempatan untuk mengambil dana mereka untuk membeli kripto ataupun berinvestasi, ataupun membeli beberapa barang perdagangan dan beberapa barang untuk tentara Ukraina. Untuk orang Ukraina, karena kami memahami bahwa cryptocurrency jauh lebih mudah untuk diinvestasikan di mana saja dan dia legal. Komunitas cryptocurrency memberikan banyak sumbangan kepada pemerintah dan orang-orang untuk mendukung mereka di masa-masa sulit yang kami hadapi. Dan tidak pernah dapat membayangkan bahwa kami akan dapat menghadapinya, kata Voivodina. Seluruh dunia, termasuk Binance, termasuk Kuna, termasuk Coinbase ya, mereka membantu negara kita dengan sumbangan. Sekarang teman-teman, katakan kepada saya, apakah kripto akan benar-benar hancur jika mengikuti berita di awal tadi? Saya kira memang akan ada short term correction, tapi untuk long term saya masih bullish untuk market kripto ini teman-teman.
Jadi menurut saya kita yakin saja dengan investasi kita ya, karena berita-berita positif untuk dunia kripto ini masih ada untuk mengimbangi berita-berita FUD. Dan untuk yang sudah ambil profit dari pembelian di beberapa bulan yang lalu seperti Zilliqa dan koin lainnya, saya ucapkan selamat cuan. Semuanya merupakan keputusan pribadi kita masing-masing. Dan fungsi teman sebagai sesama pejuang kripto itu adalah saling memberi informasi serta saran saja. Dan jangan asal-asalan juga, harus keputusan kalian itu diambil ketika dalam posisi yang sudah mantap dan yakin, terutama karena sudah ada strategi masing-masing. Dan terakhir di sini secara singkat saja ya, ada dua koin yang ingin saya update. Yang pertama itu adalah Chiliz. Chiliz meluncurkan testnet public untuk blockchain layer 1 yang baru. Proyek olahraga aset digital Chiliz telah mengumumkan peluncuran testnet Scofield untuk jaringan blockchain layer 1 yang baru didirikan Chiliz, Chains 2.0. Juga dikenal sebagai CC2 atau CC2 ya. CC2 ini akan berusaha untuk memajukan kemampuan Web3 dari perusahaan olahraga dan hiburan terkenal untuk membuat non-fungible tokens atau NFT dan token fan, membangun aplikasi keuangan terdesentralisasi atau DeFi dan permainan play to earn atau P2E, serta menerapkan berbagai program dan layanan untuk komunitas mereka. Menyusul keberhasilan implementasi roadmap testnet 6 fase, di mana setiap judul literasi diselaraskan dengan etos merek dan mengikuti urutan kronologis berdasarkan skala Scofield Chiliz, peluncuran mainnet Habanero diharapkan antara kuarter 3 dan kuarter 4 tahun ini. Yang begini-begini yang saya suka ya, timnya aktif dan ada proyek yang sedang mereka kerjakan. Barangkali ini juga layak untuk dipantau ya teman-teman. Dan terakhir di video kali ini itu adalah Cardano. Snoop Dogg akan membahas ekosistem Cardano dengan Charles Hoskinson. Saat kuartal baru bergulir dengan kecepatan penuh, Charles Hoskinson, pendiri Cardano, dan Snoop Dogg ya, tidak perlu lagi kita perkenalkan ya, dia bosnya NFT, mereka akan membahas ekosistem Cardano dalam beberapa hari ke depan. Charles Hoskinson akan bertemu Snoop Dogg untuk berbicara tentang ekosistem Cardano di Cardano 360 pada tanggal 5 April ya. Dan saya kutip dari tweetnya Charles Hoskinson, dia bilang, "Saya akan bersama Snoop Dogg pada tanggal 5. Saya akan memiliki pekerjaan terbaik di dunia," kata Hoskinson ya di Twitter itu. Apa yang akan terjadi saat pertemuan mereka nanti? Akankah ada proyek baru lainnya di Cardano atau partnership lainnya? Mari kita lihat perkembangannya nanti di masa depan ya teman-teman. Untuk Cardano Army, salam cuan. Baik teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.